Halo Sobat Ole, bertemu kembali bersama saya Ibu Ia di pembahasan TO 13, pembagian pengetahuan kuantitatif. Kita mulai soal nomor 1. Sebuah tangki berbentuk silinder dengan kapasitas 3.750 cm3 terisi penuh oleh air. Kemudian keran dibuka sehingga air dalam tangki mengalir keluar dengan laju debit rata-rata 800 cm3 per menit. Jika pada saat keran dibuka, ke dalam tangki dialirkan juga air dengan laju 300 cm3 per menit, berapa waktu minimal dibutuhkan mengosongkan air tersebut? Kita lihat sini ya, 3.750, yang keluarnya 800 cm3, tapi ada yang masuk juga, 300 cm3. Artinya per menit itu yang keluar itu tidak 800, karena ada yang masuk 300, berarti per menit itu volume air yang keluar itu adalah 500. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan? Berarti waktu itu kan rumusnya volume dibagi debit. 3.750 dibagi 500, yaitu 7,5 menit. Atau 7 menit 30 detik. Jadi nomor 1 ini jawaban kita adalah yang C. Oke, kita ke soal nomor 2. Banyaknya ayam RB 2 kali banyaknya ayam BD, sedangkan banyaknya ayam BD N ekor kurangnya dari GT. Jika banyak ayam GT adalah M ekor, berapakah banyak ayam dari ketiga orang tersebut? Kita lihat, RB 2 kali ayamnya BD. Kemudian BD N kurangnya dari GT. Jadi si BD itu adalah GT dikurangi N ya, N kurang dari GT. Terus GT-nya M. Berarti kalau begitu BD adalah M min N. Berarti RB adalah 2 kali M min N. Pertanyaannya, berapakah banyaknya ayam dalam bentuk M min N kedua orang tersebut ya? Berarti kita jumlahkan. E plus B plus G berarti 2 kali M min N plus M min N plus M. Sehingga hasilnya adalah 4M min 3N. Jadi banyak ayamnya adalah 4M min 3N, yaitu yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Berikan gambar di atas. Titik A ini di kuadran 2, katanya dengan koordinat A, B, maka jika fx sama dengan B, banyak nilai x yang memenuhi persamaan. Apakah itu fx sama dengan B, fx sama dengan B, atau y sama dengan B itu garis yang sejajar dengan sumbu x dan memotong sumbu y di B. Kan A, B itu berarti dia kesumbunya x-nya itu A, kesumbu y-nya itu B ya. Jadi fx sama dengan B itu garis lurus horizontal yang memotong sumbu y di B. Berarti inilah x sama dengan B. Maka banyak nilai x yang memenuhi persamaan. Ketika kita sama dengankan si fx-nya dengan B, maka yang disebut dengan nilai yang memenuhi persamaan tuh titik itu tuh ada di garis biru, di garis fx sama dengan B, ada juga di kurva yang coklat. Ada berapa titiknya? 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Jadi ada berapa nilai x? Ada 3. Jadi nomor 3 jawaban kita adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4. BD memiliki sejumlah kelereng merah dalam kantong A dan kelereng putih dalam kantong B. BD memindahkan kelereng merah dari A sepertiganya ke kantong B. Sebaliknya, setengah kantong kelereng putih dari kantong B dipindahkan ke A. Jika banyak kelereng dalam kantong A dan B, perbandingannya sekarang 14 banding 9, banyak kelereng merah yang mungkin adalah. Kita lihat ya, jadi kantong A, saya misalkan kelereng merah itu sebanyak X, kelereng putihnya di Y, di B itu Y, saya misalkannya ya. Kita pindahkan, katanya dari kantong A pindah sepertiganya. Berarti di A sisa 2/3 lagi dari X. Kemudian di kantong B setengahnya pindah. Setengah Y-nya pindah, berarti di B tinggal setengah Y. Nah sekarang si sepertiga itu pindah, si setengah itu pindah. Akan menambahkan kan jumlah kelerengnya ya. Berarti jumlah kelereng itu 2/3 dari yang merah tambah setengah dari yang putih. Ini setengah yang putih tambah sepertiga yang merah. Perbandingannya 14 banding 9. Berarti 2/3 X plus setengah Y, 14 banding 9. Ini perbandingan ya. Jadi, ketika kita eliminasi, kita dapatkan kalau si X-nya itu adalah 15. Maka akan berlaku X-nya itu kelipatan dari 15 juga. Jadi nomor 4 ini jawaban kita adalah 30, yaitu yang E. Oke, kalau Bu, apakah ini boleh disama dengan kan? Boleh. Soal nomor 4. PD memiliki sejumlah kelereng merah dalam kantong A dan kelereng putih dalam kantong B.
B-nya memindahkan sepertiga kelereng merah dari kantong A ke dalam kantong B. Sebaliknya, setengah kelereng putih dari kantong B dipindahkan ke kantong A. Jika perbandingan banyaknya kelereng merah dalam kantong A dan B 14:9, maka banyak kelereng merah yang mungkin adalah, kita lihat sini ya, di kantong A-nya saya misalkan kelereng merah sebanyak X, di kantong B-nya kelereng putih sebanyak Y. Ketika dia pindahkan sepertiganya ke X, dari X itu ke si kantong B, maka di kantong A-nya sisa 2/3 lagi dari kelereng merah. Dan begitupun untuk yang kelereng putih, setengahnya dipindahkan ke kantong A, berarti sisanya setengah lagi di kantong B. Artinya, untuk di kantong A sendiri sekarang tuh jumlahnya adalah 2/3 yang merah tambah setengah yang putih. Begitupun di kantong yang B, berarti setengah yang putih tambah sepertiga merah. Nah, katanya perbandingannya sekarang 14:9. Berarti boleh kita tulis begini ya. Berarti perbandingan antara A dan B 14:9, kita kalikan silang, sehingga hasilnya 6X plus 9/2Y sama dengan 14/3X plus 7Y. Tahu jadinya disederhanakan, 4/3X sama dengan 5/2Y, sehingga hasilnya 2/15X itu sama dengan Y. Karena si Y-nya itu harus bulat, kan kita mencari nilai X-nya ya, tapi kita lihatnya dari Y-nya, agar Y-nya ini bulat, maka yang menjadi nilai X itu harus yang bisa dibagi 15. Di opsi ini yang bisa dibagi 15 yang mana? Yaitu yang E. Jadi nomor 4 jawabannya adalah 30. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. 3 buah kubus pejal mempunyai panjang rusuk masing-masing 1, 2, dan 3. Ketiga kubus tersebut disusun sedemikian rupa. Berapakah luas kubus yang paling kecil? Luas susunan. Jadi bebas disusunnya gimana, pokoknya luas permukaannya paling kecil. Artinya harus saling menutupi. Yang tertutupnya lebih luas itu kalau disusunnya seperti apa. Dan kita dapatkan dia tuh akan paling kecil luasnya kalau susunannya begini. Ya, dimana untuk yang biru ini yang terlihat lengkap tuh depan, belakang, atas, bawah, kiri. Ini 3 cm, 2 cm, 1 cm. Berarti untuk yang besar ini luasnya satu permukaannya 9. Satu permukaannya 4, satu permukaannya 1. Berarti yang ini yang 9-nya itu yang lengkap tuh ada depan, belakang, atas, bawah, kiri. Ada 5. Jadi 5 kali 9. Ya, nah untuk yang sebelah kanan ini, dia 9 tapi dikurangi, tertutupi oleh ini 1, ditutupi oleh yang ini 4. Berarti luas yang kanannya adalah 9 kurang 4 kurang 1. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kuning. Masing-masing 1, kenapa dikali 4? Karena yang terlihat hanya depan, atas, belakang, kanan. Hanya 4 yang terlihat. Bawah sama kirinya tertutup. Jadi hanya 4 kali 1. Untuk yang orange, yang terlihat lengkapnya itu depan, kanan, belakang, bawah. 4. Masing-masing 4. Dan yang terlihat yang ini yang atas ini ya. Tapi tertutupi oleh 1, berarti 4 kurang 1. Sehingga hasilnya luas terkecil adalah 72. Jadi nomor 5 ini jawaban kita adalah yang D. Soal nomor 6. In a class, 25% of students pass in both English and French. 37.5% of the students fail in both of the subject, while 60% students fail in French. The difference between the student who pass in English and who pass in French is 15. What is the total number of students in the class? Untuk soal ini lebih mudah kalau kita gunakan diagram Venn. Ya, jadi ada diagram Venn di sini. Di sini ada pelajaran bahasa Inggris sama bahasa Prancis ya. 25% katanya lolos keduanya. Jadi ketika saya anggap total siswa itu adalah X, berarti 25% ada di tengah-tengah, lulus keduanya, yaitu lulus Inggris dan Prancis. 37,5% gagal keduanya, berarti di luar itu ya. Jadi kalau saya anggapnya Prancis, ini lulus bahasa Inggris. Nah, katanya, while 60% student fail in French, berarti ada 60% yang gagal di bahasa Prancis. Siapakah yang gagal di bahasa Prancis? Yang gagal di bahasa Prancis berarti tidak termasuk ke lingkaran ini. Artinya, yang mana? Yang Inggris saja ditambah yang luar ini. Ini udah 37,5%. Betul? Ya, berarti untuk mencari yang lulus Inggris saja kita dapat lulus Inggris sajanya 22,5%. Berarti di sini isinya 22,5%. Sedangkan total itu kan harus 100%. Betul? Berarti Prancis sajanya sisanya 15%. Karena total semua ini harus 100% satu kotak ini. Dan dikatakan
The difference between the student who pass English and who pass French is 15. Selisih antara Inggris dan Prancisnya 15 orang. Selisih Inggris dan Prancis 7,5%. Nah, 7,5% ini 15 orang. Berarti X-nya adalah 200 orang. Tadi X itu jumlah total. Berarti jumlah total siswanya adalah 200 orang. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Seorang petani dengan cara manual dapat menggarap sawah seluas 600 meter persegi selama 6 jam. Bila dia menggunakan traktor, hanya membutuhkan waktu 3 jam. Suatu ketika, petani menggarap sawahnya dengan traktor, tapi setelah T jam, traktor tidak bisa berfungsi karena kerusakan mesin. Sehingga petani melanjutkan pekerjaannya dengan cara manual selama 3 jam. Berapakah nilai dari T dalam jam? Lihat sini, kecepatan manual itu 600 meter persegi selama 6 jam. Berarti kalau kecepatan manualnya dalam 1 jam itu 100 meter persegi yang selesai. Untuk traktor 600 meter persegi itu 3 jam. Berarti kalau untuk traktor sejam itu selesainya 200 meter persegi. Nah, si traktor bekerja selama T jam, kita lihat yang selesainya berapa bagian. Jadi ketika dia 1 jam itu 200, berarti kalau T jam, T kali 200 T meter persegi yang selesai. Berarti sisanya ada 600 dikurang 200 T yang sudah dikerjakan oleh traktor. Ya, nah sekarang katanya waktunya itu ketika dia selesainya itu 3 jam manualnya. Artinya yang sisa ini manualnya tuh 3 jam. Kan T-nya itu berarti rumusnya adalah sisanya dibagi kecepatan manual ya. Kecepatan manualnya 100, berarti 3 sama dengan 600 min 2T per 100. Berarti kalau begitu 300 600 min 2T, 2T-nya 300, berarti T-nya 1,5 jam. Jadi yang dia kerjakan secara manual setelah si traktornya berhenti adalah 1,5 jam. Jawabannya yaitu yang B. Oke, kita lanjut nomor 8. The greatest of 21 positive integers in a certain list is 16. The median of the 21 integers is 10. What is the least possible average of the 21 integers? Kita lihat di sini ya, katanya bilangan terbesar dari 21 bilangan positif adalah 16. Ketika ada 21 bilangan positif paling besarnya 16, otomatis ada angka yang berulang di sini ya. Karena hanya 21 bilangan, sedangkan paling besar saja 16. Kalau berbeda-beda kan maksimal hanya 16 ya. Jadi boleh ada angka berulang. Di sini ada 21 bilangan. Kemudian dikatakan mediannya 10. Kalau ada 21 bilangan, maka median itu adalah nilai ke-11, data ke-11. 10 data di sebelah kiri, 10 data sebelah kanan, di tengahnya data ke-11 akan 21 bilangan. Di sini 10. Nah, agar kita dapatkan rata-rata paling kecil, maka kita buatlah angka di sebelah kiri median ini sangat kecil. Dan bilangan paling kecil untuk bilangan positif itu adalah 1. Jadi asumsikan saja 10 bilangan di sebelah kiri median ini semua nilainya 1. Ini 10 bilangan, di sini 11 bilangan, ditambah yang ini berarti 12, artinya supaya 21. Ada sisa 9 bilangan di sini. Nah, 9 bilangan ini juga sama, kita buat paling kecil juga. Tapi karena di sini udah ada angka 10, maka paling kecilnya di sini berarti 10. Jadi yang 9 bilangan lagi kita isi dengan angka 10. 10 semua nih. Jadi bilangan 21 bilangan itu satunya ada 10. 10-nya ada 10 tambah 1 ini, jadi ada 10 bilangan juga 10-nya. Yang satunya lagi 16, sehingga rata-ratanya itu akan menjadi 10 kali 1 tambah 10 kali 10 tambah 16, itu 126 dibagi 21 sama dengan 6. Jadi rata-rata paling kecilnya adalah 6. Nomor 8 ini berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Segitiga ABC, segitiga lancip, panjang sisi A, B, dan C. Manakah nilai yang mungkin untuk A, B, dan C? Jadi kita lihat hubungan antara panjang sisi dengan jenis segitiga ya. Kalau ada A kuadrat plus B kuadrat lebih besar C kuadrat, maka kita sebut dia lancip. Kalau ada A kuadrat plus B kuadrat kurang dari C kuadrat, kita sebut dia tumpul. Dan kalau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, dia siku-siku. Ingat, yang jadi C kuadrat itu adalah panjang sisi terpanjang. Jadi untuk nomor 1 kita cek, di sini ada A-nya 4, B-nya 4, C-nya 4, karena dia sama, berarti ini boleh yang mana saja jadi ABC-nya ya.
Jadi 16 tambah 16, 32 lebih besar daripada 16 yang lain, berarti nomor 1 dia lancip karena memenuhi A kuadrat plus B kuadrat besar C kuadrat. Untuk yang nomor 2, berarti yang terpendeknya 5 dan 8, paling panjangnya 9, berarti 25 tambah 64 itu 89, lebih besar daripada 81 ya, berarti dia juga masih lancip. Nah untuk yang ketiga hati-hati, yang jadi ABC-nya ini bukan si 6, 7, 4, tapi nya 6, 4, 7, karena paling panjangnya 7. Jadinya 36 tambah 16 itu 52, lebih besar juga dari 49, berarti dia lancip juga. Begitu nomor 4 juga sama, yang paling panjangnya yang 10-nya ya. Jadi 8 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 89. Ternyata kurang dari 100. Jadi nomor 4 ini tidak lancip, dia tumpul. Berarti mana saja yang bisa jadi lancip? Yaitu hanya yang 1, 2, dan 3. Jadi nomor 9 jawaban kita adalah A. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Pada gambar di atas, lingkarannya pusatnya di O, titik A dan B adalah lingkaran dengan sudut AOB 0,5 radian. Jika jari dia ada lingkaran 6 cm, kurang dari R kurang dari 10, manakah yang benar? Di sini membicarakan panjang busur dengan luas juring. Hubungannya dengan si sudut apa? Diingat, panjang busur itu rumusnya adalah theta kali R. Tapi ini syaratnya tetanya harus dalam radian ya. Kalau misalnya dia masih dalam derajat, pakai rumusnya yang seperti biasa, theta per 360 kali keliling. Tapi kalau tetanya sudah radian, maka boleh langsung panjang busur itu theta kali R. Dimana sini tetanya adalah 0,5 radian. Berarti ketika jari-jarinya di antara 6 dan 10, kalau kedua rows kita kalikan 0,5, ketiga rows maksud saya, yang kiri kali 0,5, ini kali 0,5 juga, kanan kali 0,5, sehingga hasilnya 3 kurang dari theta kali R kurang dari 5, ini panjang busur. Berarti panjang busurnya di antara 3 sampai 5, berarti pernyataan yang pertama, 4 itu benar. Betulnya kalau 4 benar, 1 benar, 3 pasti benar ya. Tapi kita cek dulu. Sekalian kita menghafal rumusnya ya. Nah, untuk luas juring gimana? Kalau luas juring, diketahuinya theta, rumus luas juring itu adalah theta per 2 kali R kuadrat. Ini juga diingat. Jadi ketika jari-jarinya di antara 6 sampai 10, pertama kita kuadratkan. Karena tidak ada bilangan negatif, berarti batas kuadratnya sama dengan batas R-nya, masing-masing dikuadratkan. Kemudian kita kali dengan theta per 2. Tetanya 0,5 per 2 ya. Setengah per 2 kan berarti seperempat, sehingga hasilnya adalah 9, lebih kecil dari theta per 2 R kuadrat, lebih kecil 25. Berarti luas juringnya di antara 9 sampai 25, berarti yang 24 benar. Jadi nomor 10 ini jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjut ke nomor 11. 5 is R% of 25, S is 25% of 60. Kita lihat, 5 adalah R% dari 25. Berarti 5 sama dengan R per 100 kali 25 ya. Kalau dari itu berarti dikali, sehingga kita dapatkan kalau si R-nya itu 20. Sedangkan katanya S adalah 25% dari 60. Berarti kalau untuk S-nya itu adalah 15. Berarti hubungannya terlihat ya, R-nya 20, S-nya 15. Berarti P lebih besar daripada Q. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 12. AB is parallel to CD, AD is parallel to BC. To AD equals EF. The area of ABCD, the area of EFG. Jadi ada dua bangun, jejar genjang ABCD dengan segitiga EFG. Pertanyaannya, luas ABCD dengan luas EFG. Kalau diketahui katanya 2AD sama dengan EF. Jadi kalau kita misalkan si AD-nya itu X, maka EF-nya 2X ya. Jadi kalau AD-nya ini X, EF-nya itu 2X, di mana EF itu sama dengan 2 kali AD. Lihat rumusnya, luas ABCD. ABC itu jejar genjang, luasnya adalah alas kali tinggi. Berarti X kali H, atau XH. Sedangkan yang kedua, EFG adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali 2X kali H, atau XH juga, HX juga ya. Jadi hubungannya P dan Q adalah sama. Di nomor 12, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut, nomor 13. If a zebra can only get water from either a stream or a pond, which of the two sources of water is closer to the zebra urine position?
Moving at a constant rate from its current position, the zebra reached the stream in 2 hours. Moving at the constant rate from the stream, the zebra takes 2 hours to reach a pond. Jadi katanya zebra itu hanya bisa ngambil air dari sungai atau kolam. Manakah sumber air yang lebih dekat ke zebra dari posisinya sekarang? Katanya kalau yang pertama, dia berjalan dengan kecepatan tertentu, untuk mencapai sungai dia nyampe 2 jam. Dari kondisi awal ya, dari posisi awal. Tapi kalau dari sungai ke kolam, dengan kecepatan yang sama, dia nyampe 2 jam. Mana yang lebih dekat ke si zebra dari kondisi awal? Lihat yang pertama. Posisi zebra ke sungai itu 2 jam. Mana yang lebih dekat? Gak tahu, karena kita nggak tahu kolamnya di mana ya. Yang kedua diketahuinya, dari sungai ke kolam 2 jam. Mana yang lebih dekat? Gak tahu juga kita. Ya, hubungan si zebra ke kolamnya itu berapa? Nggak tahu di sini hubungannya. Kalau dua-duanya diketahui, tahu posisi si kolamnya di mana? Tetap nggak tahu, betul nggak? Karena kan si kolam bisa jadi 2 jam mendekati zebra atau 2 jam menjauhi si sungai, gitu. Berarti untuk nomor 13 ini, walaupun keduanya sudah diketahui, masih belum dapat kesimpulan, berarti jawaban kita adalah yang E. Oke. Nomor 14, if A and B are positive integer, is A B odd if B equals 3, if A and B are consecutive integer. Jadi katanya kalau A dan B bilangan bulat positif, apakah A B-nya ganjil kalau B sama dengan 3, atau kalau A dan B-nya bilangan bulat berurutan? Yang pertama, kalau B-nya 3 itu ganjil ya. A kali B-nya berarti kan A-nya nggak tahu nih, bisa genap. A-nya kali ganjil hasilnya genap, bisa juga A-nya ganjil kali ganjil jadi ganjil. Jadi satu aja nggak cukup, karena A, B-nya tuh masih bisa genap, masih bisa ganjil. Sekarang yang kedua, kalau A dan B berurutan. Ketika berurutan, itu kan pasti kalau udah genap dia ganjil, kalau udah ganjil dia genap. Urutannya kemungkinan hanya itu kan. Ketika dia ganjil dulu baru genap dulu baru ganjil, ketika dikalikan hasilnya akan genap. Ketika ganjil dulu baru genap, ganjil kali genap juga genap. Jadi ketika A dan B berurutan, apakah A, B ganjil? Akan jawabannya selalu tidak, karena akan selalu genap. Jadi 2 saja, itu cukup. Berarti 14, jawaban kita adalah B. 15. How many prime numbers are less than integer k? If 18 less than k less than 27, 23 less than k less than 30. Jadi katanya ada berapa bilangan prima yang lebih kecil dari bilangan bulat K? Ketika yang pertama 18 lebih kecil K lebih kecil 27. Yang kurang dari 18 itu bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 ya. Ada 6 bilangan. Kalau saya ambil K-nya 19, karena kan si K-nya 18-nya nggak masuk ya. Kalau K-nya 19, ada berapa bilangan prima? Itu pasti tetap 6. Karena di bawah 19, berarti 19-nya nggak ikut kan? Kan less than. Tapi kalau saya ambil K-nya 20, si bilangan prima itu nambah dengan si 19. Jadi asalnya 6 akan menjadi 7 bilangan. Berarti nomor 1, ada berapa banyak bilangan prima? Bisa 6, bisa 7. Berarti tidak cukup. Sekarang kalau yang kedua, 23, K30. Kalau saya ambil K-nya 24, karena 23 kan nggak masuk ya, jadi K-nya mulai dari 24, ada berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Jadi ketika K-nya 28, 9 bilangan. Karena kan habis 24, 25, 26, 27, nggak ada yang prima ya, jadi tetap 9 bilangan. Sekarang kalau saya K-nya ambilnya 29. 29 itu prima, tapi kan yang diminta yang kurang dari K, berarti kurang dari 29, 29-nya nggak masuk, tetap 9 bilangan. Terus kalau 30, kan 30 tidak termasuk ke dalam interval ini, berarti K maksimalnya 29. Jadi dari angka 24, K-nya kalau kita ambil 24 sampai 29, selalu ada 9 bilangan prima yang lebih kecil dari si K. Jadi jawabannya 2 saja cukup. Jadi nomor 15, jawabannya adalah B. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasannya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembahasan selanjutnya.